Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan ya tentang penjualan produk makanan di mata kuliah pendidikan kewirausahaan dalam rangka penger- mengerjakan ujian akhir semester pendidikan kewirausahaan. Di sini nama saya Edwin Eugene Henis Fitwarnas. Di sini ada NIM juga dari kelas SI 601, prodinya PJJ Sistem Informasi. Untuk dosennya pengampu adalah Ibu Rahayu Amalia. Ini langsung masuk saja ke materi yang mau dibawakan ya. Di sini ada penjelasan produk makanan. Oke, nama produk makanan yang saya jual adalah Cilung. Ini berasal dari Jawa Barat ya, berbahan dasar aci atau tepung kanji. Eh, Makanan ini semacam modifikasi ya, semacam variasinya lah dari makanan papeda juga yang berasal dari Papua. Makanan ini juga memiliki varian rasanya yang diatur oleh bumbunya. Lalu makanan ini juga bisa ditambahkan dengan telur ayam, telur puyuh. Makanan ini juga ditujukan untuk pelajar sekolah, mahasiswa, juga pekerja di sela-sela jam istirahatnya. Juga untuk karyawan kantoran. Ini untuk varian rasanya sendiri ada banyak ya, ada barbecue, jagung bakar, balado, jagung manis, banyak. Kita langsung masuk ke slide berikutnya, strategi promosi. Di sini saya menggunakan sosial media, event juga, live streaming dan promo harga. Oke, strategi yang pertama sendiri di sini sosial media. Ini berfungsi untuk mengenalkan produk yang saya jual yaitu Cilung dengan cakupan yang lebih luas, dan gampang dikenali banyak orang. Yang kedua adalah event. Saya di sini menghadiri event yang diselenggarakan sekolah, kampus maupun kantor. Juga wedding ya. Kalau event-event pernikahan gitu itu juga bisa itu. Jadi seperti tujuh lomba dan lain-lain, Agustusan, ulang tahun. Dan yang ketiga adalah live streaming. Ini berfungsi untuk mengenalkan juga produk ke masyarakat melalui platform media seperti TikTok, YouTube, dengan menggunakan fitur siaran langsung. Yang keempat adalah dengan harga promo. Misalnya harganya satunya itu 2000 piece. Maka dijualnya 5000 dapat 3. Karena kalau 3 itu kan aslinya 6000. Ini dijualnya 5000. Itu bisa. Oke, langsung masuk slide berikutnya. Sini profil konsumen. Dalam menjual makanan Cilung, di sini target pasarnya adalah anak-anak sekolah. Lebih diutamakan itu. Karena di situ banyak banyak banget ya, kita negara juga negara yang bonus demografi. Jadinya banyak anak-anak usia muda gitu. Mahasiswa juga, untuk karyawan kantoran juga. Yang di sini mayoritasnya untuk anak-anak sekolah sendiri adalah umur 5 sampai 18 tahun. Untuk mahasiswa adalah 18 sampai 23 tahun. Untuk pekerja sendiri karyawan berarti ya 19 sampai 40 tahun. Yang mana untuk siswa, mahasiswa, untuk karyawan kantoran adalah orang yang akan beli jajan gitu ya di sela-sela jam istirahatnya masing-masing. Oke, masuk ke kompetitor analisis. Di sini kompetitor utama dari makanan Cilung ini adalah orang yang udah membuat usaha yang sama namun dia sudah duluan jualan dan sudah lama jualan. Kompetitor tipe ini adalah orang yang sudah memiliki banyak kenalan dengan pelanggannya sehingga pelanggannya terusan beli ke kompetitornya. Yang kedua adalah kompetitornya dari kantin sekolah ya. Ini juga jadi salah satu kompetitor juga karena faktor lokasi yang sangat dekat dengan kelas dan mungkin ada yang lebih murah gitu kan, lebih banyak variasi jajanannya juga, ada ciki, ada minuman, gorengan gitu-gitu kan, nasi. eh Kompetitor lainnya adalah orang yang memiliki ide bisnis jualan makanan juga, contohnya jualan telur gulung atau
telur gulung atau bakso atau gimana, itu juga jadi kompetitor dalam jualan ini ya, usaha makan cilung. Ya, langsung masuk ke slide berikutnya. Sini laporan penjualan. Produk ini berhasil terjual sebanyak 100 piece dalam 1 minggu. Ini dengan keuntungan kotor sekitar 1.500.000 rupiah. Ini dalam 1 minggu ya. Dan rata-rata paling banyak itu ada di mayoritas sekolah atau siswa. Ini bobotnya mayoritas mencapai 50% dari total keuntungan kotor. Keuntungan kotor ya. Dan untuk penjualan 30% berikutnya berasal dari mahasiswa. Untuk penjualan dari karyawan kantornya itu bobotnya ada di angka 15%. Sisanya adalah masyarakat biasa. Sisanya ada masyarakat biasa. Jadi masyarakat biasa ini yang seperti orang-orang lalu lalang biasa, bapak-bapak gitu. Kalau untuk karyawan kantoran itu pekerja-pekerja pada umumnya. Biasanya mereka beli di sela-sela jam istirahat, mau nyemil gitu. 30% dari mahasiswa ini bisa di luar jam mereka belajar atau pas lagi sela-sela istirahatnya ini bisa. Untuk modalnya sendiri ada di angka 800.000, yang ini semua udah mencakup minyak, gas, tepung, telur, aci berarti ya, tepung aci tadi, bumbu, semua nih udah mencakup di sini. Ini kurang lebih ada di angka 800.000 rupiah. Dengan porsi paling banyak itu ada di telur, yang ini harganya volatil ya, naik turun per kilonya. Terus tepung, terus minyak juga. Oke, langsung masuk ke slide berikutnya ya. Untuk penjualan produk makanan ini sendiri, hal apa aja sih yang menyebabkan laku tidak lakunya gitu. Ini yang menyebabkan lakunya itu adalah jualannya dekat lokasi strategis seperti di depan sekolah, terus dekat dengan kampus, dekat juga gedung perkantoran gitu. Ini nambah nilai plus kalau buat jualan cilung ini. Karena ini pembeli semua di sini paling banyak di depan sekolah, tuh kan, kedua depan kampus. Untuk hal yang menyebabkan tidak laku adalah kompetitor seperti rumah makan, warteg. Ini mempengaruhi sektor penjualan, tapi di sektor karyawan ya. Penjualannya sedikit kurang karena mayoritas orang dewasa juga bekerja di sana. Ini rumah makan sama warteg ini karena lebih murah. Dia bisa dapat nasi sama telur juga gitu kan. Ini tantangannya yang menyebabkan tidak laku lah kalau jualan cilung ini, bisnis ini. Di rumah makan, warteg sama orang yang jual bakso gitu, saingannya itu banyak banget UMKM lainnya. Oke, langsung masuk ke slide berikutnya. Ada kesimpulan, produk ini juga menghasilkan data penjualan yang bagus, baik dari segi siswa, mahasiswa, juga karyawan. Data yang tadi penjualannya selama 1 minggu itu menghasilkan keuntungan kotor 1.500.000 ya. Maka keuntungan bersihnya adalah 700.000 karena modalnya tadi 800.000 kan. Modalnya tadi 800.000. Keuntungan bersih 700.000 per minggu. Ini udah bagus nih hasilnya. Karena itu keuntungan dalam waktu 1 mingguan. Kalau 1 bulan berarti dikali 4. Berarti 2,8 juta dalam sebulan. Udah lumayan lah. Bisnis ini juga cocok untuk dijadikan usaha dalam skala besar. Dalam arti mau scale up gitu, itu bisa nih. Untuk diperluas jangkauannya dengan cara ya diperluas lagi melalui rekrutmen karyawan atau SDM. Terus di training untuk membuat cilung sampai benar-benar bisa, benar-benar mahir gitu. Setelah itu mulai jualan di depan sekolah, kampus, perkantoran dengan sistem target bisa, store bagi hasil juga bisa. Banyak lah, ini caranya untuk scale up gitu. Ya oke, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.